Menarik nih hari ini ya, toksik dalam gereja. Ya, belum ditampilin ya? Oh, udah. Oh, di sini nggak tampil ya? Oke. Hari ini kita mau ngomongin tentang hal-hal apa aja yang jebakan-jebakan Batman yang bisa terjadi dalam diri kita. Sepertinya kita seperti sedang menyembah Tuhan, melayani Tuhan, sedang intim dengan Tuhan, tapi ternyata kita sedang mengakali Tuhan. Ya, jadi kita lihat jembatan Batman ini supaya kita juga perjalanan kekristenan kita jadi lebih asik gitu sama Tuhan. Oke, ya terambil ayat emas kita 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya bagi orang, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, ini ayat emas kita. Jadi bicara kekristenan adalah bicara bagaimana tangan di atas kita memberi. Ya, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya itu menjadi contoh dan bagaimana kita ikut Tuhan adalah memberi juga. Jadi kesempurnaan kita sebagai orang Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Katakan amin. Ya. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita namanya diselamatkan. Habis diselamatkan, lalu kita masuk dalam penyucian. Ya, bukan berarti kita belum suci, secara legalitas kita disucikan. Tetapi secara literal kita belum suci. Ya, artinya kita masih punya kedagingan yang lama dan lain-lain. Nah, itu kita masuk gereja, berkomunitas, nah itu kita bertumbuh. Dari yang pelit jadi enggak pelit, dari yang tukang marah jadi enggak marahan, ya. Jadi buah-buah roh tumbuh dalam hidup kita. Dari yang sombong jadi rendah hati, itu bertumbuh. Jadi kekristenan bukan bicara makin hari makin pintar nyanyi, enggak. Tapi kekristenan bicara tentang bagaimana semakin hari kita semakin menyerupai Kristus. Nah, kesempurnaan kita adalah keserupaan dengan Kristus, oleh karenanya karena Kristus memberi, maka kita juga memberi. Amin. Jadi bicara kekristenan itu adalah bicara giving the best, memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, ayat ini dikata gini, ayat ini di Timotius 2 ayat 4 sampai 3 ini bilang begini. 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 bilang begini. Karena akan datang waktunya, ya, nanti pada masanya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi datang hanya untuk mendengarkan apa yang dia suka, bukan apa yang Tuhan suka. Ya, nah, lewat nats ini kita akan belajar tentang 3 hal, kita harus waspadai. Toksik di dalam gereja. Ya. Jadi yang pertama, kita menghadiri gereja untuk berkat, bukan untuk mencari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengidolakan pembicara. Bergeser dari mengidolakan Tuhan, jadi mengidolakan pendetanya. Ini bahaya, nanti kita belajar satu-satu. Ya lalu, pujian itu kita sedang menyembah Tuhan atau sekedar kita memuaskan emosi kita. Nah ini penting. Ya satu-satu kita bahas ya. Ya yang pertama, menghadiri gereja untuk berkat atau untuk Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat penting banget, ya. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tadi pagi saya berkhotbah dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti pohon semak yang kering, yang adanya di padang belantara, padang gurunnya yang hangus terbakar.
Bayangin tuh, udah semak belukar, kering, gak ada gunanya. Ditempatinnya di padang gurun yang hangus kebakar. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang hidup di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, ya, dan gak keganggu hidupnya di masa kekeringan. Keren banget. Jadi bukan berarti ayat ini kita nggak boleh ngandelin orang, boleh. Tapi maksud daripada ayat ini adalah bagaimana Tuhan harus menjadi yang pertama dan utama. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Jadi kalau kita dapat berkat dari manusia, dari teman, segala macam, itu sumbernya daripada Tuhan. Maksudnya begitu. Jadi yang utama daripada Tuhan. Ketika orang nggak mengandalkan diri sendiri, lama-lama dia hati akan menjauh daripada Tuhan, itu bahaya. Nah, paralel dengan ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, katanya gitu. Jadi waktu kita datang ke gereja, ya, waktu kita datang ke gereja, kita jangan cari berkat, tapi yang kita cari Tuhannya. Orang yang cari ke gereja, cari berkat, biasanya nggak mengakar. Saya ada beberapa contoh gereja yang kalau ibadah, ya, orangnya dibagiin duit. Ketika pendetanya usahanya bangkrut, ini bukan satu gereja, dua gereja, ya saya kenal, bangkrut, habis jemaatnya. Jemaatnya kemana? Pindah lagi, cari berkat lagi. Terus jemaatnya tambah kaya nggak hidupnya? Enggak. Ya, karena firman Tuhan bilang apa? Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Kalau pendetanya suka memberi, salah nggak? Nggak salah. Tapi mental kita harus nyontoh ke dia. Oh, gembala gue suka memberi, gue juga kudu suka memberi. Amin. Ya gitu, harus mentalnya begitu. Ada influencer apa namanya gitu, tinggalnya di daerah Pik itu, Stephen apa siapa, yang Chinese, yang suka-suka bagi-bagi HP, iPhone gitu ya. Stephen benar namanya? Hah? Nggak tahu? Ah, Billy. Thank you. Ya Billy, bukan Stephen. Si Billy satu hari, saya nggak mau lagi bikin konten, saya nggak mau lagi kata. Karena saya itu mau jadi konten kreator itu tujuannya agar orang contohin hidup saya. Supaya orang membeli, nangis-nangis dia, memberi. Tapi ini semua pada minta. Jadi di rumahnya itu datang orang pada minta dari Jawa, dari mana. Bisa nggak tidur-tidur lu begadang di rumah dia, di komplek dia, nggak ganggu. Gitu. Minta HP, minta ini, minta itu si Billy gitu. Dia bilang, saya tuh mau jadi konten kreator tujuannya supaya kalian ikut memberi gitu. Karena dia Kristen. Bukan contohnya begitu. Nah, jadi kalau gembala kita suka memberi, boleh nggak? Boleh. Kitanya harus memberi. Ya. Jadi menghadiri gereja itu tujuannya cari Tuhan. Tujuannya dengar firman itu adalah kita terima firman, lalu kita dibentuk untuk kita terus bertumbuh. Kita praktekin. Jadi kita sebagai murid Kristus, ya kita dipanggil murid Kristus, gurunya Tuhan Yesus. Nah ini ruang kelas kita. Ruang kelas kita, ruang kuliah kita. Ruang praktek kita di luar sana. Di rumah, di pekerjaan, di jalanan, itu ruang praktek kita. Nah di gerejanya harus benar-benar ketemu Tuhan. Ya, bukan cari berkatnya. Nah, ini kasih ilustrasi ya. Di sini saya ilustrasikan, ya kalau kita punya bayangkan sebuah hubungan persahabatan didasarkan hanya pada apa yang didapat, yang bisa didapat dari pertemanan tersebut. Dan hanya datang kepada kita ketika mereka membutuhkan sesuatu. Lama-kelamaan kita akan merasa dimanfaatkan dan tidak lagi dihargai. Ya, jadi hubungan kita sama Tuhan itu hubungannya adalah hubungan orang tua dan anak yang sehat. Kan lagi viral ya, di Jonggol, Perumahan Citra, ada opa sama oma meninggal tidak ketahuan, kurang lebih udah sebulan. Ribut, katanya anaknya ada di Bandung sama di Jakarta nggak ngurusin dia. Opanya udah umur berapa ya? Udah tua banget ya. Viral tuh lagi viral. Terus sekarang ada sanggah dari anaknya, bukan karena nggak diperhatiin katanya gitu.
bukan gak perhatiin. Hubungan kita sama Tuhan itu harus intens. Amin. Artinya nih orang tua, ya walaupun ada sanggahan, paling enggak kita dapat kesimpulan begini. Artinya selama sebulan itu anaknya, ya saya nggak tahu anaknya berapa, tapi anaknya berarti nggak pernah telepon dong ya. Kalau zaman sekarang kan, walaupun papanya di Indonesia, anaknya ada di Aussie, kan sejauh WA doang ya. Betul nggak? Bisa video call, betul kan? Nah kalau sebulan lebih hubungan sama anak itu gimana? Berarti nggak ada intens, hubungannya nggak intens. Berarti nggak prioritas, betul? Kita kalau yang normal nih ya, misalnya saya cari anak saya WA nih. Dek, lagi ngapain dek? Misalnya gitu ya, si Kristus saya tanya. Kris, kamu lagi ngapain? Dia nggak jawab saya setengah jam, 1 jam, saya gelisah loh. Sebaliknya juga dia gitu, kalau dia WA saya, pap, ya kecuali hari Minggu lah ya, dia tahu papanya pelayanan. Pap gitu, pap, shalom pap gitu. Terus saya nggak jawab-jawab, dia pasti nelpon berkali-kali tuh. Tapi kalau selesai saya lihat berkali-kali. Kenapa dia peduli sama saya? Ini kan sebulan ya. Kira-kira kalau kamu punya anak, kita robah nih ya. Kan kita anak, Tuhan Bapak. Kira-kira kalian kalau punya anak, besok gitu, punya anak, sebulan gitu. Nggak hubungin kalian gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya? Hah? Sebulan nggak ada kabar sama sekali. Gimana? Terus kalau datang, ya anak kalian kalau datang cuma mau cari berkat doang gitu. Pah, gitu. Ini kisah nyata loh, Saya punya temen ya. Saya punya temen anaknya 3. Yang 2 kuliah ke Australia. Yang bontot, ini kuliah ke Australia, 2 udah nikah. Sekarang yang bontot baru tamat. Minta ke Australia, dia nggak kasih. Dia lapor ke saya, bilang sama saya. Pak, saya ngomong ke saya tuh gua dia. Pak, gua nggak mau anak gua ke Australia satu lagi. Gua udah kehilangan 2 anak. Ini bahasanya, gua kehilangan 2 anak. Yang satu lagi gua nggak mau kehilangan lagi. Gua udah ngomong sama dia, udah kalau kuliah deket-deket aja. Akhirnya kuliah ke Malaysia. Kenapa? Yang 2 ini. Yang 2 ini dulu waktu kuliah, kita WA langsung balas. Telepon langsung balas. Cepet balasnya. Kadang-kadang dia WA kita juga. Sekarang saya WA, kadang-kadang seminggu baru dibalas. Papanya sedih. Dia bilang apa? Kehilangan anak. Kira-kira kalau kalian datang ke gereja hanya cari berkat doang, rasanya gimana? Dulu waktu kuliah kan perlu buat bayar kos, bayar uang kuliah, buat makan. Sekarang udah pada kerja, rumah udah dibeliin. Kemarin saya sakit, saya operasi. Katakanlah misalnya habis 500 juta lah operasi. Katakanlah gitu ya. Anaknya operasi, dari Australia datang 2. Terus dia bilang ke anaknya, kalian mau bantu papa berapa duit? Anaknya 2 gini, Pah, pakai duit papa aja. Kita cicilannya banyak. Gitu. Papanya bukan gak punya uang, papanya punya uang. Tapi para papanya merasa hubungannya gak sehat. Sekedar hubungan manfaat. Saudara kira-kira gimana tuh hati Tuhan? Dia mati bagi kita, ya. Dia menyelamatkan kita, dia perhatiin kita, hidup kita, dia care sama kita. Tapi kita datang hanya untuk cari berkat. Satu kali saya ada adik rohani saya lah gitu ya. Kalau ke gereja jangan cuma cari berkat. Terus dia protes, di mobil protes sama saya. Ko Hakim, kalau nggak cari berkat, cari apa ke gereja? Saya mau terangin beda gereja, saya mau terangin waktunya terbatas, saya juga orang yang gak suka debat, udah saya diam aja. Saudara, hari-hari ini, ya, ada banyak gereja, khotbahnya hanya tentang berkat, sehingga jemaat berpikir kalau cari Tuhan itu cuma berkat doang. Kenapa dia ngomong berkat terus? Pertama, ciri-ciri gereja tersebut. Pertama,
Gereja tersebut biasanya adanya di mall besar. Dan biasanya gerejanya besar. WL-nya bagus-bagus. Pengkhotbahnya bagus-bagus. Kenapa ngomongnya tentang berkat terus? Nggak pernah ngomong tentang pemuritan dan tentang salib. Kenapa? Karena cost-nya gede. Overhead-nya gede. Saya punya kenalan satu, ya, ada satu pendeta saya kenal, dia gereja di satu mall, terus mall tersebut direkturnya saya kenal, kebetulan teman saya, dia cerita, "Ko Hakim, waktu COVID nih ngobrol, Ko Hakim gue lagi pusing nih, itu si ini sewa mau gue, ada satu itulah yang dagang perabot-perabot gitu, itu 10.000, hah? Segitu 10.000? Itu segitu ada 10.000? Iya, enggak, 5.000, hah? Itu satu lantai 5.000? Buset tuh outletnya gede amat, konternya gede banget, 5.000. Iya, sekarang orang lagi bayar gue susah semua, pusing gue katanya gitu. Saya pusing Ko Hakim, pusing. Sewa tenan gede, kalau ditekan dia kabur, nanti gak nyewa lagi, besok-besok sakit hati. Kalau ditekan, kalau gak ditekan gak bayar-bayar. Waduh, pusing. Gitu. Gara-gara ngomong itu terus ngomong gini, "Wih, ini berarti ini mall gede banget ya, padahal ya. Di luar nalar saya loh, gede banget loh. Terus kalau gereja itu berapa banyak?" Saya bilang, "Berapa luas sewanya?" Tebak. Wah, gereja saya tebak. Kira-kira 3.000 meter ada kali ya. Ketawa dia. Itu gereja sewa sama saya hampir 1 hektar. 1 hektar itu 10.000 meter. Yuk kalau di mall, siapa di sini yang punya toko di mall, papa mamanya? Hah? Itu kita punya toko kecil aja nih, segede gini nih, segede gini. Ini sebulan gak mati 15 juta loh sewanya. Segini loh, kecil loh gini nih. Ini segini lah sama musik gitu ya. Nggak mungkin ponyong-ponyong sono, paling segini itu. Itu bisa 20 juta loh 1 bulan. Nah kalau 1 hektar berapa? Makanya dia berkhotbah, akhirnya tema khotbahnya lah, khotbah yang selalu menyenangkan kuping nih. Lama-lama jemaat berpikir, akhirnya Tuhan Yesus kayak sesembahan, kayak pesugihan. You ngerti maksudnya? Kayak pesugihan, itu jebakan. Bahaya. Jadi ikut Tuhan itu, ya kita datang ke gereja, ya kita harus mau punya hati yang benar-benar cari Tuhan. Orang tua kita ngomong itu gak selalu manis. Waktu kita kecil, semua punya kenangan orang tua gimana? Orang tua kita kalau kita masih kecil, orang tua kita agak keras loh sama kita. Makin gede makin empuk kan, makin lembut sama kita kan perlakuannya. Kenapa? Karena kecil harus dikerasin, harus ada nilai-nilai yang ditanamkan. Betul nggak? Kalau kita lembut sama anak, nanti anak di luar, dunia di luar keras sama dia. Anak kita menangin terus nih, menangin terus. Ini kan anak jadi, apa ya orang Jakarta bilang rongkah. Mau menang sendiri. Udah kebiasaan. Begitu dia keluar, kuliah, kerja, habis dibully sama teman-teman yang gak mau berkawan sama dia. Betul gak? Makanya kalau di rumah kita dikerasin, maka dunia lembut sama kita. Nah gereja yang sehat adalah gereja yang berani ngomong keras. Tapi kalau gereja yang udah dikejar-kejar overhead, gak berani ngomong keras. Berkat, urapan gitu. Saya gak sirik ya. Tapi ini kegelisahan saya sebetulnya. Jadi gambaran Kristus itu jadi sosok yang feminim. Tuhan Yesus jadi sosok yang feminim. Dia seperti ibu-ibu yang lagi duduk tanpa daya, punya kantong banyak, yang isinya segala berkat. Kamu lagi sedih, dia punya kantong buat kegembiraan. Kamu gak punya duit, dia punya kantong bisa kasih duit. Kamu gak punya kerjaan, dia kasih. Semua dia punya. Kita lupa. Tuhan emang Tuhan yang maha baik. Tuhan emang Tuhan, dia El Shaddai. Dia gembala yang baik. Tapi satu sisi, dia adalah hakim yang adil. Kelak waktu kita ketemu sama dia, mukanya seperti matahari. Di tangannya ada palu, ada pedang untuk menghakimi. Betul? Betul gak? Jadi Tuhan, akhirnya kalau bicara berkat, Tuhan jadi feminim. Kita gak takut lagi sama Tuhan. Udahlah kita hidup asal-asal gak apa-apa, Tuhan mah baik. Udah gak apa-apa, baik gitu. Dan kita gak bertumbuh nanti. Ya. Itu yang pertama. Jadi hubungan orang tua ya harus sehat.
Ada take and give. Ada saatnya memberi, ada saatnya diberi. Amin. Yang kedua, ya toksik dalam gereja. Mengidolakan pembicara atau mengidolakan Kristus. Seringkali kita mengidolakan pendetanya. Ini penyakit. Saya punya teman jalan pagi. Umurnya rata-rata seperti saya. Udah opa, udah engkong, udah akong. Saya punya cucu 2, jalan pagi. Jadi kalau orang seusia saya, rata-rata udah harus jadi majelis gereja dong. Betul nggak ya? Ya kan? Atau jadi gembala, jadi pendeta ya. Apalagi mereka beberapa kan juga secara ekonomi mereka udah mapan. Udah punya passive income gitu seusia saya. Kalau jalan sama saya, suka ngomong ini tuh, buka HP. Ih, di gereja ini nih, WL-nya si ini, pembicaranya si ini. Oh gereja B si ini, gereja C si ini gitu. Itu rumah dari Harapan Indah bisa pergi ke PIK loh. Nanti siang dikit ke Kelapa Gading loh. Nanti ngejar. Jadi seharian keliling-keliling gereja tidak tertanam di satu gereja. Dia kejar itu pendeta hanya untuk apa? Karena dia senang. Dia senang. Gitu. Jadi firman Tuhan apa? Ada masanya orang akan datang ke gereja itu, atau ada masanya nanti jemaat atau orang Kristen hanya mau mendengarkan yang manis-manis yang enak buat kuping dia. Kristo dulu anak saya yang bontot, dulu atlet badminton. Di klubnya Jaya Raya. Nah di Jaya Raya itu ada 2 kategori. Ada reguler, ada atlet. Jadi kelas atlet, kelas reguler Jaya Raya. Kalau yang kelas atlet latihannya dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore itu artinya ada istirahat. Di situ ada musola, mereka bisa tidur, istirahat. Nanti mereka bawa bekal atau mereka beli makan keluar apa segala macam gitu. Ya. Latihan tiap hari. Liburnya hari Minggu. Kalau lagi pertandingan, Sabtu Minggu dihajar terus juga. Yang kedua, kelas reguler, latihannya seminggu hanya 2 kali. Latihannya 2 kali itu hanya 3 jam. 3 jam itu misalnya kalau mereka datang kira-kira jam 6, mereka pulang jam 9 malam. Latihannya 1 minggu hanya 6 jam. Ya, 6 jam. Kalau Kristo, katakanlah 1 hari dia latihannya 6 jam aja anggap. Kali 6 kali 6, 36 jam. Yang satu seminggu hanya 6 jam. Kan 3 kali ya. Yang satu 36 jam. Oke. Lebih lanjut lagi. Yang reguler pakai sepatu. Yang penting asal sepatu badminton aja, udah gak apa-apa. Tapi kalau yang atlet, kelas atlet pakai sepatu. Sepatunya gak standar dimarahin. Nah sepatu standar buat atlet itu ya mahal-mahal. Pokoknya di atas 700.000 aja. Paling murah 700, 800 gitu. Kita jadi orang tuanya juga kelabakan beliin ya. Kenapa? Karena sepatu dia 2 bulan, 3 bulan pasti rusak. Kan pakai terus tiap hari, habis bolong bawahnya. Kalau nggak bawahnya bolong, sampingnya bolong. Karena tiap hari lari, tiap hari pagi lari 10 kilo gitu. Ya buat pemanasan tiap pagi lari 10 kilo, belum lagi nanti sprint apa. Pokoknya cepat habis. Raketnya nggak boleh raket yang murah, harus standar juga. Kalau yang reguler nggak apa-apa, pakai speket hadiah kuaci juga boleh raketnya. Serius. Terus kalau yang atlet, telat dimarahin. Kalau yang reguler nggak terlalu dimarahin, yang penting lu bayar aja. Bayarannya lebih mahal juga yang ini atlet. Kelasnya, ya yang latih juga lebih serius. Galak. Saya pernah nih, saya datang, Papa Kristo, gitu kata pelatih. Nama pelatihnya Om Bagus Tiadi, mantan atlet nasional. Ya kalian gak kenal dari zaman tua-tua. Jadi dulu gini, badminton itu dulu koknya, di gabus busanya itu, dulu itu ada timah untuk pemberat. Nah dulu pernah dicemes, lagi kejuaraan dunia dicemes, itu koknya pecah. Pecah timahnya nancap ke mata, matanya buta. Nah namanya Om Bagus Tiadi ini pelatihnya Kristo. Dia pensiun jadi atlet gara-gara pecah matanya, kornea pecah 1. Sejak saat itu,
Federasi Badminton Dunia memutuskan untuk koknya nggak pakai timah lagi. Gara-gara kejadian itu. Papa Kristo, bisa bantuin saya ngabsen nggak nih? Mas Yadi nggak masuk, Mas Yadi itu asisten dia, lagi nggak datang telat. Oh bisa om, saya bilang gitu. Kita pelatih dipanggil om semua. Bisa, anak-anak lagi lari tandain. Jadi lagi lari 10 kilo, waktunya 56 menit. 10 kilo berapa larinya? Dikasih waktu berapa? 56 menit. Lari ini, saya catetin yang masuk siapa. Begitu udah putaran terakhir, kan kelihatan lapangan gede. Putaran terakhir, dia teriak, 10! Udah mau habis waktunya nih, 50 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kristo di situ tuh, satu. Habis. Anak saya Kristo di situ tuh. Dikasih 1 detik, 2 detik nyampe ke sini. Tek, habis. Saya dalam hati jadi papa mah gue pengen coret aja ya, absennya biar gol gitu kan ya. Gitu kan. Cuman kan gak bisa ada di depan mata. Tandain, Kristo gak masuk. Jadi udah gak masuk. Nah, yang masuk bisa waktu yang gak masuk. Teman-teman, adik-adik semua, yang waktunya tidak masuk, tidak mencukupi, kira-kira hukumannya apa? Kalau kalian jadi pelatih, kira-kira hukumannya apa? Hah? Saya tuh nggak tahu loh bener-bener loh, saya pikir dikumpulin kan, ada berapa orang kan, dikumpulin berapa orang, saya pikir sekot jam gitu-gitu ya, atau disuruh push up gitu kan, atau disuruh guling-guling lah, apalah terserah lah gitu ya. Pikiran saya nih, umum ya kan dikit ya, semua juga lari serius, siapa sih yang nggak mau masuk ya gitu kan? Tahu nggak hukumannya apa? Kira-kira hukumannya apa? Tahu nggak? Suruh lari lagi 10 kilo. Waktunya ditambahin. Tambah berapa menit? 4 menit. 1 jam. Artinya apa? Dipaksa loh. Dipaksa loh. Supaya apa? Supaya punya stamina bagus. Kecepatan bagus, dipaksa sama pelatihnya. Boleh ambil sekarang, saat itu juga, atau nanti pulang latihan. Pilih. Atau nanti kapan lagi liburan ambil, tapi dia nongkrongin. Atau nanti siang. Tapi harus ada absennya, nggak boleh lama-lama. Boleh ambil itu juga. Gitu. Kristo ambil langsung, lari. Dapat loh 10 kilo. Kira-kira ya 56-57 juga dia udah tahu waktunya, masuk. Yang reguler nggak digituin, nggak apa-apa. Saya mau tanya sekarang. Kira-kira nih, setelah 1 tahun latihan, anak reguler lawan anak yang atlet, menang mana? Diambil nih, 50 anak atlet, 50 anak reguler diadu. Kira-kira skornya berapa? Hah? Udah 50-0 aja pasti. Betul nggak? Seminggu yang satu 6 jam, yang satu 36 jam, betul kan? Yang satu asal-asal, ini hal yang serius. Pertandingan harus ikut. Bapak saudara, ketika orang hanya datang untuk menyenangkan dirinya sendiri, jamin tidak akan bertumbuh. Setuju nggak sama saya? Ya kan datang cuma mau nyenengin hati kan? Berkat gitu. Kenapa? Karena kita bergereja itu harus tertanam. Bergereja itu Tuhan bilang gini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maksudnya pertemuan ibadah itu bukan datang ke tempat asing, bukan. Kita datang ke dalam komunitas yang kita kenal. Amin. Karena bicara gereja, bicara komunitas, ada bahasanya di situ saling. Saling apa? Saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menasihati, saling menegur, bertumbuh bareng-bareng. Amin. Kalau datang asing. Baca di Alkitab, ada nggak sih orang seperti itu? Nggak ada. Semua orang berkomunitas, tertanam dalam satu tempat, gereja. Nah itu toksik dalam gereja, bahaya. Ya, jadi ke gereja, kita nggak boleh ngedialogkan pembicara, apa yang ngejar-ngejar kemana-mana gitu. Belum lagi hal-hal lain nanti. Kalau kawin yang mau ini siapa? Kalau mau nikah gitu, yang mau nikahin siapa? Terus nanti kalau misalnya ada keluarga meninggal segala macam, nanti yang lainin siapa? Saudara saya meninggal, ikut gereja yang gede banget gitu. Datang nih petugas nih, tuk datang. Saya sengaja
datang ke makam duluan. Jadi saya tungguin di makam. Jadi saya nggak ikut dari rumah duka, saya di makam nungguin. Terus datang, cukup datang petugas. Pakai baju biasa lah ya, baju putih, celana hitam gitu kan. Pakai jas, pakai dasi. Dia pemain gitar sama WL bertiga. Pasti begitu. Pak, numpang tanya Pak, ini keluarga almarhum ini Pak ya? Oh iya. Oh iya Pak, iya. Oh iya Pak, kami akan melayani Pak di gereja Pak. Oh iya. Gitu. Udah. Saya liatin ya saudara saya ini, gak lama. Keluarga dari saudara saya datang, segala macam udah. Tidak ada satupun dari anggota keluarga saya yang kenal sama pendeta ini, sama 3 orang ini. Sehat gak sih begitu? Hah? Dalam hati saya, lu ngelayanin siapa? Kenal kagak? Tahu kagak riwayatnya? Terus kalau orang gak ngelayani terus gak ada empatinya gimana sih? Ngerti gak sih maksudnya? Kebayang gak sih? Kalau kita kenal ya, misalnya saya kenal sama jemaat saya ibaratnya ya, kita nggak usah khotbah, kita datang aja orang merasa dikuatkan loh. Betul nggak? Kamu lagi sedih, datang teman kamu kunjungin kamu, nggak usah nasehatin, dia datang aja gitu. Tunjukin kalau dia empati. Kita merasa senang, merasa bangga, merasa dikuatkan, merasa terhibur. Setuju nggak? Nah kalau nggak kenal gimana? Saya pikir aneh juga ya. Ya udahlah itu dunia. Tapi ya itu berkembang sekarang di kota-kota gede. Saya nggak ngomong gini bukan lagi sentimen ya, bukan ya. Jadi jangan wah ini pendetanya sentimen nih gitu, bukan. Nah, 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 5. Karena jika seseorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos atau apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi kita ini adalah tubuh Kristus. Ya, kita masing-masing nggak boleh menonjolkan diri. Nah, teman-teman, ibarat kita terima, zaman sekarang susah nih ya, saya kasih ilustrasi saya. Kalian terima surat nggak sih? Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti. Kalau zaman dulu kita ya, ada namanya punya hobinya kumpulin perangko. Ya, kalau kita ada perangko-perangko luar negeri itu, kita bangga banget. Saya nggak hobi aja ikut kumpul-kumpulin juga, ya tapi berantakan namanya nggak hobi. Terus kita punya namanya zaman dulu tuh punya sahabat pena. Jadi kita dari daerah tuh kita punya teman di Bandung, punya teman di Jogja, di mana gitu sahabat pena gitu. Ya itu bangga. Nah kalau surat itu datang kita girang sekali. Waktu surat itu datang kita seneng, fokus kita kepada Pak Posnya apa kepada suratnya? Surat. Betul? Ya, demikian juga kita ke gereja. Jangan fokus kepada pendetanya. Ya, kita harus hormati pendeta, amin. Tapi fokus utama kita adalah kita mengalami Kristus. Amin. Bertemu Kristus, amin. Ya, soal nanti tukang posnya ganteng, tukang posnya udah tua, tukang posnya kurus, gendut, ceking, pendek, tinggi, atletis apa kagak. Itu bukan yang utama. Yang utama suratnya. Amin. Ya, jadi yang utama firmannya. Gitu. Dan kalau kita tertanam di satu gereja, itu firman tuh berkesinambungan. Kalau muter-muter tuh gimana coba ya? Saya sedih loh. Kenapa? Karena bicara gereja, itu bicara giving the best. Yang terakhir, bahwa kita bergereja itu harus melayani. Kalau saudara ikut Kristus nggak melayani, gimana sih ya lu jadi anak kok nggak memberinya sama orang tua gitu loh. Ya karena bicara kekristenan bicara memberi. Jadi bicaranya bukan kita, tapi bicaranya bagaimana orang bisa better lewat kita gitu. Go making life better, itu shalom. Nah, ini kejar-kejar. Sampai WL diperhitungin loh. Ini WL siapa, singernya siapa gitu. Saya ke Australia pelayanan. Saya kali ke pelayanan. Itu waktu ya? Bukan. Dek, itu waktu maksudnya kamu. Itu waktu saya udah habis gitu. Bukan. Oh, kamu gini-gini. Saya pikir saya dikasih timer. Saya pelayanan ke Australia nih. 2 minggu dari Sydney ke Melbourne 2 minggu. Ini teman saya pendeta nih. Teman saya pendeta aja. Ya. Saya sampai surprise banget loh.
Itu Pelakim. Setel itu deh, YouTube maksudnya. Setel itu deh, YouTube deh. Gereja tertentu. Dia mengidolakan beberapa WL. WL tuh gereja. Si ini suka di sini nih, sini nih, wah gini. Ya apa loh, kayak biodatanya tuh sampai hafal banget. Nah teman saya jalan pagi itu beberapa seperti itu. Kayak orang ngecak pertandingan bola, ngerti gak sih? Mau taruhan gitu. Kipernya siapa, backnya siapa gitu, pelatihnya siapa, diperhitungin gitu. Nanti kalau backnya ini ketemu si ini, wah dia mati kutu nih penyerangnya gitu. Nah itu diperhitungin gitu. Ini pengkorbannya si ini, oke pengkorbannya, tapi WL-nya kurang. Oh yang sini, ini pengkorbannya agak kurang sih, tapi WL-nya oke banget nih. Gue kejar WL karena gue seneng WL-nya gitu. Gitu. Bapak saudara, kita datang ke gereja itu, ya kita cari Tuhan, ketemu Tuhan. Bicara menyembah itu bicara mengalami Tuhan sekali lagi, amin. Amin. Ya, bukan terus sensasi, nanti cuman jiwa kita aja lompat-lompat tapi kita lupa jadi nggak ngalamin Tuhan. Mungkin saya itu bukan termasuk orang yang bisa nyanyi. Satu kali dalam satu ibadah, ini kisah nyata benar-benar. Satu kali dalam kasih ibadah. Ya, saya dalam keadaan hancur, dalam keadaan yang benar-benar lagi susah gitu ya. Saya sedang dalam keadaan berdoa puasa. Saya ingat lagunya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu gitu ya. Saya suatu ibadah gitu. Terus tiba-tiba saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Diliputi hadirat Tuhan. Dan saya diangkat ke satu batu karang gini, yang tinggi begini, berdiri di sini diangkat. Tiba-tiba baju saya udah pakai jubah putih. Ini pengalaman luar tubuh loh. Halo? Pengalaman luar tubuh yang ngerti ya. Jadi roh kita benar diangkat. Kita tahu kita lagi ibadah. Tapi satu sisi kita punya ada di dimensi lain. Jadi bukan dimensi, dua dimensi gitu. Gini. Terus ya katakanlah saya berdiri di sini batu karang gitu. Ya saya ingat sekali itu kayak video klipnya Bon Jovi lagi dia main piano di atas batu karang gitu loh. Ya kayak gitu kurang lebih batu karangnya. Nah tapi batu karang gede gitu kayak bukit gitu. Ya. Itu karang semua, di bawah itu orang pakai baju putih semua juga kayak saya lagi ngangkat nyembah. Dan saya jadi pemimpinnya. Terus batu karangnya bisa muter gitu. Muter gitu. Aduh itu nikmatnya luar biasa. Saya nangis. Sampai saya keluar ingus saya gak berani lap, takut hilang momennya. Nangis, saya nangis. Saya lihat, aduh, saya dengar suara gemuruh, dengar pujian. Waduh, orang nyembah Tuhan saya jadi pemimpinnya. Terus tiba-tiba saya mengerti, wah, gue bakal jadi pendeta nih. Wah, gue bakal jadi pemimpin pujian nih. Wah, gue dipakai Tuhan yang ngerti loh. Tuhan tuh bisa kita punya pemimpin Tuhan terus kita ngerti loh. Diartiin langsung sama Tuhan tuh gitu loh. Wah gitu momen. Wah gitu saya kayak mau nggak berhenti. Wah kayak gemuruh gitu. Sukacitanya tidak terperi. Senang banget. Gitu. Kenapa? Karena datang dengan hati yang hancur benar-benar mau ketemu Tuhan. Dapat bonus. Beberapa kali saya ngalamin gitu. Kalau begitu tuh, ibadah 1 jam 2 jam rasanya cepet banget. Cepet banget. Jadi kita datang harus ketemu Tuhannya. Amin. Ya, ke Tuhannya. Bicara ibadah itu bisa satu kesatuan kan? Ya. Satu kesatuan. Kayak orang kita datang ke satu konser itu satu kesatuan. Ada penyanyinya, ada MC-nya, ada pemain musik, ada soundman segala macam. Kadang-kadang itu tetap kita fokus kepada singernya doang. Kita kurang menghargai tim semuanya ya. Padahal tim-tim di belakang itu juga menentukan loh. Ya, gitu. Menentukan loh. Nah, kita kadang-kadang cuma fokus pada singernya aja gitu. Kita fokus. Tapi message dari acara itu kita kadang-kadang nggak dapat. Kalau saya sama anak saya ngedidik anak saya dua-dua. Saya berani pastikan bahwa anak saya dua-dua itu lebih berkualitas dari saya. Karena saya dulu dididik, papa saya orang daerah. Enggak, pendidikannya enggak tinggi, salah digebukin, bener enggak pernah dipuji. Diarahin jarang, gitu. Saya tamat SD, cari SMP, cari sendiri.
Mungkin papa saya juga nggak tahu saya sekolah di mana, sekolahannya di mana. Tamat SMP, nyari SMA, nyari sekolah sendiri. Gitu. Saya SMA masih digebukin bapak saya. SMA loh, kapten voli, kapten basket, juara silat nasional, kelas 3 SMA. Banyak cewek lagi suka-suka sama saya, ya bintang olahraga. Digebukin di jalanan bos, gara-gara pulang telat. Gitu, tapi anak saya didik, puji Tuhan. Saya tahu kebenaran, saya didik dia dengan kebenaran. Zaman dulu tuh gini ya, kalau jam 9 malam, tet. Di sini siapa yang orang tua yang ngalamin gitu? Nggak ada yang ngalamin ya? Lu juga masih muda. Om Hadi mana? Nggak ada ya. Pokoknya kalau zaman dulu, oh Om Hadi. Om Hadi gitu ya, jam 9 malam, tet. Dunia dalam berita. Gitu. Itu udah ukuran kita kalau orang daerah itu patokannya itu. Kalau lu nggak punya jam di daerah patokannya itu. Lu denger tetangga lu yang punya TV begitu udah gitu. Dulu orang yang punya TV jarang bos. Saya kan besarnya di Lampung. Lahir Jakarta, gede di Lampung. Jadi saya malam minggu izin papa saya. Pak, izin Pak, Hakim mau nongkrong sama teman-teman. Di depan gang saya ini rumah saya. Ini rumah saya itu tembok itu tuh depan jalanan udah. Teman-teman nongkrong gitu, ya segini doang. Ya anggap paling jauh inilah, tembok ini ke tembok itu. Ya kata bos saya, jam 9 pulang lo ya. Iya Pak. Gitu. Patokannya apa? Tetet gitu kan. Malam minggu lo ada cewek-cewek, cowok-cowok, semua orang kampung pada keluar. Orang kampung tuh ngeliatin jalanannya girang. Rame di situ, ada mungkin 10-20 orang. Main gitar apa gitu. Lagi nongkrong, terus tiba-tiba yang depan jalan tuh satu rumah itu kan udah punya TV. Nyetelnya kan gede dia. Gitu. Saya bangun mau pulang. Begitu saya bangun, papa saya udah di depan saya. Bawa selang segini nih selangnya. Selang minyak tanah. Gedenya segini. Udah mati selangnya tau gak? Udah mati tau gak maksudnya? Udah keras banget, udah kayak batu. Segini selangnya. Dia gak pakai tanya lagi loh, dihajar saya. Jebret. Itu saya saking sakitnya aja sampai keluar suara gak bisa. Sampai gitu. Saya melingkar-lingkar kayak cacing disiram air panas. Lah beberapa ketawa sadis amat loh. Menderita sekali saya. Digebukin loh. Bang, disiksa papa saya. Kayak gitu. Waduh. Kelas 3 SMA bos. Lagi ganjen-ganjennya. Hancur harga diri deh bos. Ya elah. Gua zaman dulu dikejar-kejar cewek juga termasuk nih. Udah juara nasional pencaksilat bos. Ya elah bos tuh. Masih bisa nendang biar aki-aki juga. Tuh. Baru pulang kejuaraan loh. Di Bandung. Juara 2 nasional saya. Kejurnas. Belum cukup umur. Nyolong umur, naikin umur. Bayangin loh. Kalah umur aja saya masih juara 2 nasional. Remaja mah udah sikat semua terus sama saya seumuran mah. Juara mahasiswa ambil semua, belum mahasiswa juga. Bikin kartu mahasiswa di bon-bon sama mahasiswa sama universitas. Gitu. Digebukin saya, aduh sedih banget. Hancur udah begitu. Nah anak saya didik dengan benar. Dengan benar. Jadi ambil esensinya. Nah ini ya contohnya. Mahasiswa menghadiri kuliah oleh dosen favorit. Sementara jika dosen lain mengajar, dia nggak hadir. Nggak mau perhatiin. Kira-kira lulus kagak nih anak? Hah? Aku mau diajarnya sama itu dosen Pak Hadi aja tuh. Elisa Hadi, Pak dosen Elisa Hadi. Kalau nggak dia gue nggak mau nggak resep gitu. Gue kasih tahu kelar hidup lo. Ya nggak kelar kuliah lo. Nah jadi kita bukan nggak boleh mengidolakan, boleh mengidolakan. Ya, gue mau kayak dia, boleh. Tapi yang utama figur kita adalah Kristus. Karena sempurnaan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Ya. Sekali lagi, kita ini mempelai Kristus. Mempelai itu levelnya lebih tinggi daripada pacar. Setuju nggak? Mempelai Kristus itu kita udah bertunangan. Kalau orang Ibrani, ya orang Jews, itu kalau mempelai kayak Tuhan Yesus dulu sama Maria, papanya Yesus, siapa namanya? Om Yusuf ya, Om Yusuf sama Tante Maria, itu walaupun mereka belum menikah, tapi itu mempelai, dianggap udah
udah seperti suami istri. Keluarga udah jadi kerabat tuh. Gitu. Nah kita mempelai. Mempelai itu bicara tentang saling mencintai, saling menyenangkan, saling memberi. Giving the best. Betul nggak? Lalu kalau punya pacar, lu sayang sama dia, lu bucin sama dia kagak bucin, mau manfaatin lo. Kan kurang ajar. Betul nggak? Jangan mau lu. Yang bener kan kita bucin sama dia bucin sama kita. Itu baru bener. Bucin itu bagus gak sih? Menurut saya bagus, pacarnya harus bucin. Karena bucin itu bukti apa? Kita sayang sama dia, mau berkorban. Ya, Kristus itu mau berkorban bagi kita. Amin. Kita juga harus berkorban bagi dia. Nah kalau orang cuma datang nyari pembicara, nyari WA, nyari gereja bagus, itu namanya ngencanin Kristus. Halo? Maaf ya, Kristus kayak wanita nakal. Kamu cuma mau seneng-seneng tapi gak mau punya hubungan yang serius gitu. Cewek-cewek mau gak di sini? Hah? Dipacarin doang, buat seneng-seneng doang, tapi dia gak mau serius sama lu mau? Kalau mau gila lu. Serius? Cowok-cowok, mau gak punya pacar lu dimanfaatin doang sama cewek lu? Dia gak mau serius sama lu, mau gak? Kalau mau lu gila lu. Gitu. Semua gak mau. Apalagi Tuhan. Amin. Jadi kita hubungan sama Tuhan itu hubungan mempelai, kekasih. Harus saling. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Melayani, tertanam dalam gereja. Ya, jadi hati-hati tuh, toksik-toksik itu. Ya. Jadi bicara tentang toksik dalam gereja, basicnya adalah motivasi kita bicara tentang apa? Bicara tentang selalu diri kita. Amin. Tapi kalau bicara kekristenan, bicara tentang Tuhan, bukan diri kita. Ya, kalau mencintai itu kan gini, bahasa cinta itu gini. Yang penting lu seneng, gue susah gak apa-apa. Yang penting lu bahagia, gue capek dikit gak apa-apa. Itu cinta, karena cinta giving the best. Betul gak? Setuju gak gitu? Ya kan? Tapi kalau bahasanya ego begini. Yang penting gue seneng, lu susah, terserah lu. Yang penting gue bahagia. Lu kagak bahagia, terserah lu. Karena bahasa cinta adalah satu tindakan, perbuatan yang tujuannya menyenangkan pihak lain. Walaupun kadang-kadang diri kita rugi. Yohanes 3:16, kasih Kristus. Itu kasih, tapi ego lawannya. Ego itu di mana orang tersebut mementingkan diri sendiri. Yakobus 3:16 begini, di mana ada orang mementingkan diri sendiri, di situ terjadi kekacauan katanya. Kekisruhan, terjadi perkelahian, terjadi ketidakharmonisan kata Alkitab. Tapi kasih adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Bicara kekristenan bicara giving the best. Memberi, bukan bicara tentang siapa kita, bagaimana kita. Apa untungnya buat kita? Bukan bicara gitu. Ya. Nah, lewat toksik dalam gereja ini kita belajar bahwa kita menghadiri gereja bukan cari berkat, tapi kita cari Tuhan ya. Ya, kita boleh sih mengidolakan pendeta, enggak salah, tapi yang utama kita harus ketemu Tuhan. Amin. Ya, jangan idola-idola gereja sampai pindah-pindah gereja. Yang ketiga, ya, jangan juga sampai ngejar-ngejar pujian penyembahan yang bagus-bagus, WL bagus-bagus, sampai kita lupa nggak ketemu Tuhannya, nggak ngalamin Tuhan. Salah, karena bukan hanya lewat pujian, lewat doa, tapi bukan hanya lewat doa, lewat khotbah, tapi lewat puji-pujian banyak orang mengalami Tuhan, pemulihan. Contoh kayak saya kan, cuma digituin doang udah mengalami pelepasan, kemenangan. Ya. Nah, dalam ibadah mari kita periksa hati kita, dan pastikan bahwa kita datang untuk mencari Tuhan lebih daripada sekedar berkat. Lebih daripada sekedar mengidolakan firman, pembawa firman, ya, pembicara, dan menyembah dengan hati lebih dari menikmati musik. Dengan demikian kita bisa menghindari toksik dalam gereja. Dan kita mengalami pertumbuhan rohani yang sejati dan sehat. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua. Shalom, Tuhan berkati. Yuk kita berdoa yuk. Oh,
Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar tentang toksik dalam gereja, jebak-jebakan Tuhan. Banyak gereja di sekeliling kami yang menawarkan kemudahan dan lain-lain, tapi kami mau tertanam. Kami tahu Tuhan, ketika satu pohon ditanam di satu tempat, lalu dipindahkan ke tempat lain, pohon itu tidak akan tumbuh hidup, malah kemungkinan besar pohon itu akan mati. Kami mau Tuhan tertanam dalam satu tempat, dalam satu gereja, dan kami mau bertumbuh di tempat itu. Terima kasih Bapak. Kau berkati anak-anak-Mu di sini, hamba berdoa Tuhan buat mereka, biar mereka boleh mempunyai hati yang mencintai Kristus dengan tulus, boleh memberikan dirinya kepada Kristus dengan tulus. Adik-adik sekalian, saya mau kasih tahu, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya mau bilang bahwa masa depanmu akan gilang gemilang bersama Tuhan. Enggak penting kau anak siapa, enggak penting papamu enggak kaya, enggak penting kau enggak bisa kuliah, enggak penting kau enggak punya modal, enggak penting kau enggak punya koneksi. Saya mau bilang, kalau engkau punya Tuhan, itu sudah penting banget bagimu. Itu modalmu buat sukses, modal buat masa depan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Tuhan adalah sumber segala kuasa yang sanggup memberkati kita, naikkan kita. Oleh karenanya, biarlah engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari kerajaan Allah sungguh-sungguh. Maka hidupmu akan mengalami Tuhan berkelimpahan dalam kehidupanmu. Berkat limpah rahmat-Mu Tuhan atas komunitas ini Tuhan, atas youth GBI Glow ini Bapak di Season City. Para leader Tuhan berkati, biar Tuhan bikin kami lebih kompak, lebih mengasihi Tuhan, lebih semangat buat cari jiwa-jiwa, menangin jiwa-jiwa di tempat ini Bapak. Biar kami boleh juga mengalami pengajaran-pengajaran sehat di tempat ini, walaupun keras, kami mau Tuhan. Karena Tuhan yang lembut-lembut tidak menumbuhkan kami, yang lembut-lembut tidak membuat kami kuat, kami cakap Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat sore hari ini. Berkat limpah rahmat-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Wakil Gembala, semuanya Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Kita berkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, shalom, Tuhan berkati.